Ngomong-ngomong, Bapak pernah jadi wakil wali kota, juga pernah jadi wali kota ya. Sepanjang pengalaman Bapak jadi pejabat publik ini, enaknya apa sih Pak? Jadi pejabat publik. Jabatan paling enak sebenarnya wakil, Pak. Kenapa? Itu enak, nggak mikir banyak dia. Nggak mikir ya? Iya, dia kan runut. leher ya? Iya, leher aja. Nggak enaknya Pak? Ya, Jadi pejabat publik ini udah terutama, bikin, tapi masyarakat tidak percaya. menurut Bapak, legasi yang sudah Bapak mulai apa Pak? Yang pertama sebenarnya kita sudah dari 2021 BPJS itu sudah benar-benar universal health coverage. Penduduk Bitung kalau sakit cukup menunjukkan KTP sejak tahun 2021. Iya. Dan itu dibiayai oleh cover up-nya itu oleh BPJS tapi bayarnya lewat APBD ya? Iya, bisa ada APBN Pak, ada APBD juga. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Kali ini saya mendapat tamu kehormatan. Jauh dari selebes kalau orang dulu bilang. Yaitu dari Sulawesi Utara. Tepatnya dari Kota Bitung. Jangan salah, Kota Bitung. Bukan Belitung di Sulawesi Utara. Tamu saya kali ini adalah Pak Wali Kota Bitung Sulawesi Utara, Insinyur Maurits Mantiri MM. Saya akan sapa beliau. Shalom. Damai di hati, shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pak Maurits, terima kasih sudah hadir dalam ngobrol kita kali ini. Pak Maurits, bisa cerita sedikit Pak Maurits, apa sih hebatnya Kota Bitung di Sulawesi Utara supaya pembaca kita, pemirsa kita itu nggak salah Pak dengan Belitung, tempat asalnya Pak Ahok alias Basuki Cahayapurnama. Silakan Pak Wali. Makasih Pak Mahendra. Intinya kan Bitung memang pelabuhan pertama yang ditetapkan Pak Soekarno Ya. yang datang dan kemudian bermimpinya bahwa Bitung bisa jadi pintu gerbang Ya. untuk Asia Pasifik. Makanya itu orang yang tepat dalam rangka berpikir itu, karena ini kewenangan dan kebijakan ada di pemerintah provinsi. Pak Oli Dodo Kambe berkali-kali mempresentasikan tentang Bitung ini Ya. sebagai gateway. Hanya kan memang kita tidak bisa berdiri sendiri, harus juga ditopang. Kalau dalam perhitungan-perhitungan ekonomis Ya. sebenarnya sudah sangat-sangat tepat Bitung dipilih sebagai gateway. Ya. Pertama karena dari daerah-daerah yang menjadi tujuan daripada setiap produk yang kalau Bitung jadi hub, maka pasti akan lebih murah. Dan ini semua pakar sudah pernah menghitungnya. Dari sisi ahli yang perkapalan, ekonomi. Dan karena itu kami pikir ini perlu diimplementasikan. Ya. Nah kalau ini perlu diimplementasikan dalam penghormatan untuk semua, untuk Indonesia, sudah pasti kami pikir ini yang sudah adalah program yang paling tepat ketika ditetapkan Bitung sebagai Asia Pacific Gateway untuk Indonesia. Pak Wali, bisa dijelaskan kepada kita sebagai pelabuhan hub yang lewat pelabuhan Bitung itu produk unggulan apa aja Pak Wali? Ya, yang paling besar memang kalau Cinti dari sisi kita di Kota Bitung yang menjadi leading sektor kita kan adalah pertama adalah transportasi, kedua adalah perikanan, dalam hal ini industri perikanan, ketiga hasil pertanian. Kalau perikanan Pak Wali, perikanan ini unggulannya atau yang banyak lewat Bitung ini yang kemudian orientasinya keluar Indonesia apa aja? Jadi di Indonesia ini Pak, ada 14 pabrik ikan kaleng. Ya. 7 ada di Kota Bitung. 7 ada di Kota Bitung dari 14 ya? 14. Ya. Coba bisa dibayangkan saja konsumsi pabrik ikan kaleng ini mayoritas konsumsinya adalah ikan cakalang sama tuna. Jadi kalau pakai rasio 100%, 80% cakalang, 20% ikan tuna. Dan ya waktu itu saya sempat jadi production manager di salah satu pabrik itu. Oh gitu ya. Yeah. Jadi hafal betul Pak ya. Yeah. Dari keunggulan kita itu, makan ikan cakalang aja hampir 1.400 ton tiap hari. Ya. Dulu di pabrik kita 70 ton per hari. Makan ikan cakalang sama ikan tuna. Ya. Karena itulah kemudian kalau pasar ikan kaleng di dunia ini disuplai dari Kota Bitung paling besar. Iya. Jadi itulah ya keunggulan sebagai satu. Kalau orang bilang Bitung adalah kota cakalang. Nah, tapi itu bukan cuma itu, ada cengkeh juga, ada pala juga, hasil ekspor. Nah, kalau dia hub
dari Papua dan dari Maluku, pasti dia akan tergabung dan menjadi pangsa pasar terbesar untuk tingkat komoditi itu. Belum saja dengan rempah-rempah mungkin disuplai dari mana, dan kita bisa bicara tentang itu lebih leluasa ketika semua kita mensupport tentang itu. Ya, Pak Wali, ketika Bapak menjadi pejabat di Kota Bitung, seluruh dunia termasuk di tempat Bapak tentu saja mengalami 3 masalah. Pertama, COVID-19 sejak tahun 2020. Selesai itu penyakit mulut dan kuku nongol. Setelah itu nongol lagi resesi global gara-gara perang Rusia-Ukraine. Apa yang Bapak alami sepanjang setelah Bapak dilantik jadi wali kota tahun 2021 di Kota Bitung? Apakah juga pusing ini memikirkan 3 hal ini sekaligus di dalam proses Bapak memerintah ini? Pemerintahan ini kan tidak pernah terinterupsi, Pak. Walaupun ada gangguan dari mana saja. Baik aspek ekonomi, aspek sosial, ataupun dari aspek yang seperti kesehatan. Tetap harus jalan. Karena itu dari pemerintahan ke pemerintahan, siapapun dia, pasti akan fokus bagaimana meningkatkan kesejahteraan dan mencari jalan keluar setiap persoalan yang harus dihadapi. Kalau kami, memang kami gunakan benar-benar semua potensi yang kami ketahui tentang rakyat Bitung. Rakyat Bitung ini masih menghormati tokoh agama. Jadi karena mereka masih menghormati tokoh agama, maka banyak kebijakan kita dilakukan melalui tokoh agama. Contoh pembagian sembako melalui tokoh agama, pembagian bantuan-bantuan melalui tokoh agama. Karena kalau kita bagikan melalui jalur pemerintah, pasti mereka menuduh pilih-pilih kasih. Persoalan pilih kasih ini yang kemudian menjadi hambatan kita untuk meyakinkan mereka bersemangat. Karena kalau tidak adil, rakyat pasti akan protes. Karena ketika kami salurkan melalui tokoh agama, menurut para tokoh agama bilang yang tidak terima cuma 2 orang, Pak. Saya tanya, apa Pak yang tidak terima? Ateis 1, kedua burung taung. Burung taung itu Pak, orang yang datang tempat ibadah ya untung-untungan setahun masuk. Itu. Jadi mereka itu tidak dikenal oleh tokoh agamanya. Baik Kristen, Buddha, Hindu, dari 5 agama yang gitu. Jadi selama ini kita kurang diprotes, Pak. Jadi dan kemudian jumlahnya harus besar lah. Jadi kalau kita ada sekitar 73.000 kepala keluarga, kemarin kita bantu sembako untuk 60.000 kepala keluarga. Artinya yang namanya pilih kasih itu hampir dapat dikatakan tidak. Kemudian walaupun kita dari warna tertentu, tidak boleh ada perspektif membagi sembako dari warna. Karena kalau kita udah jadi wali kota untuk seluruh rakyat, Pak. Sehingga kita bantu tidak boleh pilih-pilih kasih. Itu ya anunya ya. Yang jadi modal kita, kuncinya, Pak. Kuncinya. Kata kuncinya ya. Jadi harus ada keseimbangan dan ada rasa keadilan dan kejujuran terhadap apa yang akan kita bagikan kepada masyarakat. Waktu Bitung seperti juga kota-kota lain dilanda COVID-19, terutama ketika Delta muncul gitu ya. Apakah itu membuat Pak Wali stres juga? Jangankan stres, saya kena juga Pak Delta. Kena ya, jadi Bapak LC ya, lulusan COVID-19 juga. Dan kemudian salah satu ya paling tidak disampaikan tenang. Tidak boleh gugup dan jangan diviralkan. Karena kalau diviralkan banyak cerita tentang itu. Habis jalan di rumah baik-baik, sampaikan salam kepada keluarga, dan setelah itu meninggalkan menjadi istilahnya menjadi kesan terakhir. Makanya saya bilang ke istri, janganlah. Biar aja pergi, kita tetap menaik ambulans sampai di rumah sakit, ikuti aja prosedur semua. Dan kemudian kita harus dirawat di rumah sakit, karena kita dirawat di rumah sakit daerah, ya kan, nggak usah ke rumah sakit. Kenapa saya harus masuk ke rumah sakit daerah? Untuk meyakinkan penduduk, wali kota aja di rumah sakit situ. Kita harus cari, kenapa harus cari rumah sakit yang lebih canggih atau lebih tinggi katanya pelayanannya? Ke rumah sakit daerah kita, karena rumah sakit daerah kita yang bangun. Tapi kita nggak bisa pakai, makanya rumah sakit itu kalau saya sakit pasti saya ke situ aja. Pak, selama jadi orang yang terinfeksi COVID-19, apa yang Bapak rasakan? Ya, memang kalau istilahnya kalau ada keraguan atau ketakutan ya wajar, Pak. Tapi kita yakin, karena kita yakin dengan iman bahwa apa yang kita, kalau Tuhan sudah memang harus memanggil, ya kita harus menyerahkan. Makanya selalu yang ada ketenangan. Ketenangan ini yang membuat kita punya istilahnya saturasinya bagus. Dan kemudian mengikuti apa saja yang diperintahkan oleh dokter. Kalau dokter bilang, Pak jangan sering tidur ya. Ya duduk aja. Lebih baik duduk daripada tiduran. Kemudian bergerak, minum air panas, Pak, minum. Jadi apa yang dikatakan dokter, runut aja. Karena mereka yang sudah lebih ahli. Kan walaupun kita banyak referensi, waktu itu kan banyak referensi. Tapi referensi saya dokter dan keyakinan dan ketenangan. Ya, Pak,
kebetulan Bapak ketika jadi wali kota ini masanya pendek. Ya. Karena kita kena pemilu serentak. Ya. Jadi sebenarnya praktis Bapak ini hanya memerintah selama tiga tahun ya Pak ya. Ya. Dalam situasi yang pendek kayak gini nih ya Pak, apa yang bisa Bapak lakukan? Ya, jadi Pak, walaupun kan memang periodenya 5 tahun. Ya. Tapi kita harus membuat program-program kita dipadatkan jadi 3 tahun setengah. Saja, betul. 3 tahun setengah. Nah, karena itu ada teknik kita, menurut kita bagaimana memadatkan. Kalau kita tahu sengnya, Pak. Ya. Penampakannya kan kalau ada seng bergelombang. Tapi perembatan panasnya akan sama kan, Pak? Betul. Nah, untuk membuat perembatan panas, walaupun di ruang kecil, sengnya dibuat bergelombang, Pak. Kalau dia lebarkan begini, Pak. Tapi kalau dibuat bergelombang, tapi yang namanya perembatan panas, Pak, tetap. Ya. Nah, karena itu kami juga pakai paling tidak berefleksi dari itu. 5 tahun kita press jadi 3 tahun tinggal. Nah, makanya ada yang namanya bisa saja sambil berjalan. Nah, berlari. Kita pakai yang berlari, Pak. Kalau bisa pun melompat, ya kita lompat. Jadi kalau kita cuma berjalan biasa, ya tentu saja nggak keburu. Ya. Nah, karena itu menurut hemat kami, siapapun yang kemudian nanti akan memimpin, kami kan ataupun yang akan melanjutkan, itu terserah kepada rakyat yang menentukan. Tapi kami harus buktikan 5 tahun ini bisa kami peras jadi 3 tahun setengah dengan program yang nyata. Bukan sekedar istilahnya pencapaiannya hanya di kertas saja. Harus benar-benar terukur. Jadi kalau memang benar-benar kita kota layak anak, ya benar-benar kota layak anak. Tapi kan Bapak masih bisa jadi wali kota lagi kan, masih 1 periode. Ya itu kan masyarakat yang menentukan dan partai yang menentukan juga. Kalau kami kan petugas partai, Pak. Ya. Apa yang dikatakan partai kami ikut. Yang pokok kami mempersiapkan diri. Jadi mau maju lagi atau tidak tergantung 2 hal ya Pak ya. Partai sama kehendak rakyat. Nah, kalau boleh saya tanya Pak, sepanjang tahun 2021 sampai sekarang 2023, menurut Bapak legasi yang sudah Bapak mulai apa Pak? Yang pertama sebenarnya kita sudah dari 2021 BPJS itu sudah benar-benar universal health coverage. Jadi seluruh penduduk Kota Bitung tercover. Malah kemarin kami lagi minta dikonfirmasi lagi dengan BPJS karena jumlah penduduk kita 226.000, yang terbayar 227. Ini perlu dicek lagi karena mungkin yang mati belum terdelete. Nah, ini yang perlu kita rapikan. Sementara kita merapikan dengan BPJS. Karena kita daftar hari ini, Pak. Bisa aktif hari ini. Dan kemudian mereka tidak perlu pakai kartu lagi. Cuman pakai KTP. Ya. Walaupun sekarang sudah berlaku begitu kan. Tapi sebenarnya kita udah dari 2021, Pak. Cuman kan kurang terpublikasi oleh Tribun. Sehingga orang menganggap ini hal-hal biasa-biasa. Sekarang penduduk Bitung kalau sakit cukup menunjukkan KTP sejak tahun 2020. Dan itu dibiayai oleh cover up-nya itu oleh BPJS tapi bayarnya lewat APBD. Iya, bisa ada APBN, Pak, ada APBD juga. Nah, dulu memang 100% ada sekitar 50% dibiayai APBD. Tapi karena kami menyusun database bagus, DTKS-nya bagus dan kemudian mudah diketahui oleh Kementerian Sosial, waktu itu dia masih punya slot jatah untuk PBI. Ini cukup besar, kami mohon dan sekarang dibiayai semua. Makanya uang yang kami bayarkan dulu untuk BPJS dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Bukan terjadi penambahan sebenarnya dari PAD, baru dari aspek kita melakukan efisiensi. Kalau mana yang masih bisa dibiayai oleh pemerintah APBN, di sana kan tersedia anggaran, Pak. Yang diperlukan dari kita daerah kerapihan data. Itu aja. Nah, karena data kita rapi, menyebabkan mereka percaya membantu. Tembuslah. Selain itu, Pak, apa legasi yang sudah dibangun selain itu. Kemudian masalah habis itu kemudian pendidikan, Pak. Kami memang fokus di pendidikan. Bagaimana? Karena harapan rata-rata lama sekolah kita baru sampai di level tingkat SMP, maka ini yang kita harus genjot agar dia paling tidak ke SMA. Sehingga anak-anak putus sekolah ini kita setarakan. Program penyetaraan ini kan dari Kementerian Pendidikan masih begitu kecil untuk dibagi ke kabupaten kota. Nah, kita melakukan lompatan, maka diberikanlah 1000 titik wifi gratis itu, Pak. 1000 titik wifi gratis. Karena RT kita ada 1000 titik, ada 1000 RT, Pak. Setiap RT 1 titik wifi gratis. Dengan tujuan harapan satu waktu semua masyarakat bisa mengikuti pendidikan kelompok belajar ini. Nah, kelompok belajar ini otomatis kalau dia online tidak menghambat mereka kumpul di satu sekolah. Karena kalau jumlahnya yang kami data sekitar 35.000 orang anak. 35.000 ya? Nah, ini kalau dikembalikan ke sekolah formal, nah mampu ruang kelasnya, Pak. Dalam jangka waktu tertentu. Kemarin kami yang ikut untuk program penyetaraan ini,
ada 2.000 anak Pak. 2.000 Kaget ya? juga kami. Kok bisa mereka mendaftar untuk program penyetaraan ini 2.000 orang. Itu 2.000 orang itu SMP ya Pak ya? Udah semua Pak, SD, SMP dan SMA. Oke. Walaupun yang terbesar adalah hampir 60% SMA. SMA ya, Iya. jadi yang anak yang lulus SMP tapi kemudian melanjutkan ke SMA terbesar ya? Iya. Ya. Itulah salah satu Pak menyangkut. Kemudian yang lain-lain yang menurut hemat kami Pak, yang kami legasikan kemarin setelah SDM, kesehatan, kemudian yang yang kemudian kami lakukan adalah membangun satu kota yang indah. Kota cantik namanya Kama. Kemudian kota terang. Jadi kami semua ada 6.000 titik tiang listrik di Kota Bitung Pak. 6.000 tiang listrik ya? Nah 6.000 ini harus ada. Artinya tiangnya itu harus hidup kan Pak? Iya, ada lampunya. Ada tiangnya, lampunya nggak ada. Hidup nah ya? ini dalam proses Pak. Mudah-mudahan tahun 2023 ini paling 3/4 dari 6.000 sudah bisa terselesaikan. Sehingga dari 2024 yang kami janjikan di kampanye Bitung jadi terang itu bisa. Sehingga kalau itu baru kami mau terima kota layak anak Pak. Jangan kota layak anak tapi mesti gelap Pak. Nah itu yang kemudian kami buat kota cantik. Cantik harusnya tempat di Kota Bitung ini bersih, rapi, enak dipandang Pak. Nanti Bapak lihat laksana. Nanti saya ke sana karena saya terus terang belum pernah ke Kota Bitung. Kalau TikTokers nasional sudah pernah dan dia sangat kagum kan pernah ada di TikTok. TikTokers nasional sudah pernah lihat Pak, dan dia ya kita nggak minta dia memuji, dia setelah habis lihat-lihat di TikTok dia ambil waktu, kemudian dia datang mampir di rumah dinas baru dia ceritakan. Artinya ini sudah terjadi, artinya buang sampah dari mobil ini Pak sudah menjadi budaya kita, tidak boleh ada orang buang sampah dari mobil, dan itu sudah jadi budaya, kebersihan sudah menjadi budaya kita. Kalau kita biasa hidup bersih pasti itu menjadi istilahnya bagian dari kita menjual kota kita secara alamiah. Pak Wali, beberapa waktu yang lalu ada peringatan dari Presiden Joko Widodo bahwa tahun 2023 ini adalah tahun yang diliputi serba ketidakpastian. Nah, apalagi karena ada krisis global. Dan di krisis global itu kemudian ada kenaikan harga BBM. Impact-nya adalah inflasi. Bagaimana pemerintah Kota Bitung menjaga supaya inflasi ini nggak gila-gila amat lah, bisa terkendali gitu. Terutama dalam inflasi untuk sektor transportasi, Pak. Silakan, Pak. Jadi kita kan udah tahu bahwa setiap minggu kita diundang rapat dalam awal-awal itu dikasih tahu oleh tim pengendali inflasi daerah. Nah, karena kita ikut semua baik Forkopimda maupun pemerintah daerah dan apa petunjuk dari Bapak Presiden mulai Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan, kami ikut Pak, kami manut. Kami prinsipnya tidak boleh menganggap bahwa apa yang disampaikan itu tidak benar. Harus percaya dulu benar itu. Apa langkah-langkah kita, maka kita ditetapkan ada 7 dinas pengampu Pak untuk mengantisipasi inflasi tersebut. Nah kami bersyukur memang kami mendapatkan bantuan karena laporan kami untuk 7 pengampu ini dari indeks yang diharapkan oleh Kementerian Dalam Negeri kami ikuti semua. Karena kami manut dan mengikuti apa perintah dari Bapak Presiden, maka dia bisa jalan Pak. Karena Pak Presiden ini kan pengalaman sebagai wali kota ada juga. Pak sebagai gubernur dia dari paling tidak dia komprehensif lengkap lah. Pak Presiden kita ini. Karena itu kami percaya apa yang dikatakan Pak Presiden kami ikut. Tidak boleh kita pilah-pilah. Nah daripada itulah kemudian kami dari DT, dari dana transport umum yang kita ditetapkan berapa persen, hitung benar kita pakai untuk, baru kemudian dari DID untuk jaring pengaman sosial kita pakai. Sampai tahun terakhir ini makanya Pak di seluruh di seluruh Indonesia mungkin waktu hari kemarin tidak ada yang melakukan, kami melakukan Pak pembagian daging scara cuma-cuma kepada rakyat Kota Bitung. Makanya harga daging dapat ditekan Pak. Biasanya kan daging kalau menghadapi hari-hari raya begitu daging naiknya gila-gilaan. Baru kemudian kita melakukan pasar murah Pak. Sambil kita melakukan pasar murah karena menyangkut krisis ini kami bilang kepada masyarakat, memang karena banyak informasi yang sifatnya membuat masyarakat percaya juga dengan para pakar tersebut bahwa krisis ini, dan kemudian jangan takut dengan krisis. Kami bilang jangan begitu berpikirnya. Berpikirnya harus bilangnya bukan takut menghadapi krisis, bukan kita tidak punya kepercayaan, tapi kita harus antisipasi. Oleh karena itu menyangkut tentang bagaimana kita tanam cabai sendiri agar kita memiliki istilahnya kalau benar-benar terjadi penghentian suplai beras, kita sudah punya pengganti beras. Singkong. Nah ini kan apalagi kalau minta maaf kami kan PDI Perjuangan. Perintah Ibu Mega merupakan hal yang harus kami implementasikan. Membuat perkebunan, mengajarkan mereka menanam singkong,
sukun, dan itu bahan-bahan yang oleh Ibu Mega menjelaskan kepada kami secara detail, sehingga kami mengikutinya dan kemudian melakukannya. Dan karena itu hasilnya pasti akan dirasakan langsung oleh kita. Kalaupun tidak terjadi lagi pengiriman beras, kami sudah siap. Nah, itu hal-hal yang kemudian menghidupkan UMKM, Pak. Karena apa artinya UMKM ini harus kita dorong, kita menyiapkan anggaran untuk mereka juga. Kalau hasil produksi mereka mau dikirim dan dia terhambat menyangkut tentang biaya transportasi, kami suplai, Pak, bantu. Berapa biaya transportasinya? Yang pokok UMKM kita harus tumbuh. UMKM kita, Pak, awalnya hanya jualan lokal. Sekarang sudah ada yang bisa masuk pasar Amerika, Pak. Lewat marketplace ya? Iya, lewat marketplace yang ada kemudian dikirim, Pak. Sekarang mereka suplai ke sebagian daripada Indonesia Timur, Pak. Itu apa, Pak? Wujud barangnya apa? Wujud barangnya seperti ya makanan ringan, Pak. Oh, makanan ringan. Makanan ringan, ada juga sambal, ada juga keripik, abon yang dikirim oleh mereka. Nah, ini kan salah satu kerjasama antar daerah yang menurut kita salah satu strategi yang ditetapkan oleh Pak Presiden untuk kita bisa tumbuh bersama. Kita bisa pulih dan tumbuh bersama, Pak. Pak Wali, ngomong-ngomong, Bapak pernah jadi wakil wali kota, juga pernah jadi wali kota ya. Sepanjang pengalaman Bapak jadi pejabat publik ini, enaknya apa sih, Pak? Jadi pejabat publik. Jadi cerita nggak enaknya apa, Pak? Karena Bapak dapat fasilitas banyak, dapat protokoler di mana-mana dikawal di sini, atau ada kenikmatan lain, Pak, sebagai pejabat. Jadi ini passion ya, Pak. Menyangkut passion. Saya sudah pernah juga anggota DPR, Pak. Sebelumnya 3 periode anggota DPRD. Waktu di DPRD ya kita hanya sampai bisa berpikir, tidak bisa mengeksekusi. Oh, mikir tok nggak bisa eksekusi. Iya, tapi kemudian walaupun kalau metode dan caranya kan waktu itu berpindah dari bobotnya DPR punya power yang kuat mengendalikan pemerintah, tapi kalau juga kita sudah pikir sama-sama dan akhirnya dieksekusinya salah, itu juga kita tidak puas. Makanya mencoba jadi wakil. Jabatan paling enak sebenarnya wakil, Pak. Kenapa? Itu enak, nggak mikir banyak dia. Nggak mikir ya? Iya, dia kan runut. Iya, leher aja. Yang mikir kan kepala, Pak. Jadi dia tinggal mengeksekusi. Jadi kalau mau istilahnya Pak Wali Kotanya nggak bisa pergi, wakil bisa, Pak. Nah, karena itu saya bilang ke teman-teman jadi wakil, jangan dulu marah-marah. Jabatan itu paling enak. Tapi kalau lihat dari perspektif, kemarin saya kumpul ASN kan, saya minta tolong untuk menghadapi pemilu 2024, ASN tidak boleh terlibat, harus netral. Cara kalian untuk membantu saya, selesaikan visi misi saya. Kami berdua. Kalau kalian selesaikan visi misi kami, itu cara Anda membantu kami. Tapi kalau Anda langsung menjadi politisi praktis seperti orang partai di lapangan, itu kami tidak setuju. Malah itu akan membuat kami jadi jelek. Karena masyarakat itu paling benci yang namanya sok berkuasa. Masyarakat tidak mau kita lihat berkuasa. Kalau kita menggunakan ASN, berarti seakan-akan saya wali kota, saya orang partai, memerintahkan mereka untuk membantu saya sebagai mesin politik. Nggak bisa. Nggak bisa ya. Tetap harus netral, saya bilang. Harus netral. Mereka pikir itu bercanda. Padahal Bapak serius ya? Serius. Makanya sampai ada ASN kan yang dipecat, Pak. Karena membantu. Tapi walaupun kejadiannya bukan di Bitung, di luar Bitung. Tapi saya panggil anak ini, jadi semacam tim percepatan kita, dan itu saya sampaikan, ingat, lihat fakta ini. Dia dipecat sebagai ASN, itu artinya anak dan istrinya kasihan. Kalau kalian mau seperti ini ya silakan. Tapi yang pokok saya sudah plong, sudah sampaikan, sehingga kalaupun terjadi ada Bawaslu atau Panwas tangkap atau pihak kepolisian tangkap, ya saya lepas tangan. Yang pokok sudah ingatkan kembali kepada teman-teman ASN untuk jangan terlibat dalam politik praktis. Bantulah kami dari sekarang menuju ke 2024. Jangan bantu kami di 2024. Kami ingin menuntaskan program visi misi, janji-janji kami kepada rakyat seperti itu. Terakhir, Pak, kami sebenarnya punya yang namanya pengadilan rakyat. Dalam bentuk podcast kami seperti ini. Dan kemudian itu rakyat bertanya, kami menjawab. Sudah hampir 2 tahun, Pak. Jadi itu memang jalan ya, Pak ya. Di awalnya memang kami stres, Pak. Takutnya rakyat bertanya, kami belum bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau sekarang sudah lebih enak, Pak. Kepala SKPD ada juga di ruang itu mendengar. Kami tidak tinggal menyampaikan kalau ada urusan dengan dinas PUPR, Pak, di jalan sini masih ada luang, Pak. Kepala dinas PUPR silakan menjawab. Nah, itu podcast kami itu setiap tanggal 3 bulan berjalan, Pak. Bisa masyarakat dimanapun bisa menonton dan melihat seperti itu. Apa yang masyarakat bertanya, wali kota menjawab. Sampai pertanyaan surat menyurat di kelurahan, kami silakan. Pak Lurah, kenapa orang ini datang urus surat katanya begitu lambat? Pak Lurah harus menjawab, Pak. Tapi itu pun kami bantu dengan fasilitas digital, Pak. Agar mereka benar-benar mampu menyelesaikan secara baik, Pak. Kalau
urusan pemerintahan ini terintegrasi Pak. Sekali klik Pak, semua bisa jalan. Makanya kami mendeklar sebagai Bitung sebagai kota digital Pak. Awalnya memang banyak yang mencibir Pak. Tapi kami biarkan saja sampai kami sampaikan kepada teman-teman kepala SKPD. Ini maksud kami menyangkut ekosistem dulu. Ekosistem ini harus terbentuk. Agar kemudian menyangkut digital divide ini atau gap terhadap digital ini kita tingkatkan melalui literasi digital dan transformasi. Inilah yang kemudian kami sampaikan hari ini. Kami juga sudah diterima oleh Kementerian Pendidikan, mau dijadikan sebagai laboratorium pendidikan. Ternyata Kementerian Pendidikan kerjasama dengan Google Education. Google Education ini akan membantu kami Pak. Oke, itu tadi enaknya bisa mengeksekusi. Nggak enaknya Pak? Jadi pejabat publik ini udah bikin tapi masyarakat tidak percaya. Iya. Jadi kalau memang yang seperti itu kami sudah mempersiapkan diri, termasuk keluarga. Harus diingatkan mereka. Sedangkan presiden aja dikomplain, saya bilang, ya padahal Pak Presiden kita udah buat baik, dikomplain. Jauh-jauh Pak, Tuhan kita saja sudah mengatakan kabar sukacita, keselamatan, asli rakyat sebagian dihukum mati. Ya seperti itu. Tapi itulah yang kemudian menjadi risiko bagi kita. Karena kalau kita ingin, kalau saya sering kali kan ada yang bertanya, Pak nggak capek? Ya bahasa Manadonya saya bilang, siapa suruh mau jadi kepala wali kota? Waktu kampanye dulu kan jalannya sampai 36 titik Pak. Di 36 titik tiap hari. Waktu di jalan capek, ya kalau mau jadi wali kota ya harus jalan-jalan. Kalau nggak mau ya udah tidur di sana. Artinya Pak, kalau soal pengabdian udah harga mati. Bukan soal fasilitas. Nggak fasilitas juga kami diberi tanggung jawab oleh negara. Inilah pengabdian kami bagi negara Pak. Oke, Pak Moritz. Dari catatan yang ada itu lebih dari 350 sekian kepala daerah dan pejabat publik harus berurusan dengan KPK. Ini kan sesuatu yang menjadi keprihatinan bersama. Apa yang Bapak lakukan supaya Bapak dan aparat di pemerintah Kota Bitung itu nggak perlu lagi urusan sama 3 huruf itu, KPK? Gimana Pak? Solusinya digital Pak. Kalau digital kan terbuka Pak. Semua orang bisa mengakses. HP saya ini nomor HP saya Pak dari tahun 95. Lebih tua daripada Sespri kami. Sespri kami lahirnya tahun 97. HP kami tahun 90. Dan tidak ganti-ganti Pak. Karena kalau kami ganti dan itu pada saat KPK ada pertama kami lapor Pak, nomor ini silakan disadap. Jadi Bapak lapor silakan nomor ini disadap gitu ya. Dan karena itu kemudian kalau kami ganti-ganti nomor kami pikir bahwa mereka tidak bisa ikuti. Padahal kalau pemahaman kita dari manapun kita ganti nomor pun kita bisa diikuti. Dari kesadaran itu kami menyampaikan kepada teman-teman, janganlah melakukan hal-hal yang notabene akan mencemarkan kepada kami ataupun membuat KPK tangkap kami. Karena itu ya, teman-teman udah pada tahu semua bahwa tidak bisa melakukan kontak-kontak. Tapi kemudian di 1 tahun awal jadi wali kota Pak, kami sudah masih ada yang kompromi. Tapi tahun ini Pak ada proyek di kami suruh periksa LSM anti korupsi. Diperiksa aja nggak apa-apa. Saya bilang data diperiksa ada penyelewengan. Kalau saya bilang kepada kepala SKPD, kalau kamu bayar tentang itu, ya kamu yang berurusan ya. Kami lepas tangan. Artinya apa yang kami lakukan ini Pak benar-benar tuntas. Kami sudah sampaikan kepada kepala SKPD, mari kita kerja sesuai dengan spesifikasi performance yang diharapkan oleh negara. Makanya kami pakai tagline, kerjakan dengan cinta, jauhkan kebencian. Gitu ya? Ya, kerja cinta maksudnya Pak, cintailah negara kita. Kita buat negara kita makin hebat. Kerja cintalah kepada keluarga kita, jangan sampai keluarga kita menjadi malu hanya karena. Kemudian cintailah rakyat kita yang membutuhkan pertolongan setiap saat. Karena apa program-program yang dilakukan ini adalah ibadah Pak. Semua ini ibadah. Program kerja dengan cinta, jauhkan kebencian. Bencilah kepada mereka-mereka yang kemudian mengupayakan supaya mereka mendapatkan fasilitas. Bencilah kemudian kepada hal-hal yang kemudian melanggar undang-undang kita. Bencilah kepada mereka-mereka yang notabene tidak mengikuti sesuai dengan ajaran agama kita. Makanya kita intinya berharap kemudian satu waktu masyarakat kita punya kesadaran yang sama. Kita mencintai kota kita, mencintai daerah kita. Kita akan bangun kota kita secara bersama-sama. Melendong istilahnya Pak. Melendong. Itu melendong sama dengan keroyokan Pak. Oh, gotong royong gitu. Gotong royong. Tapi kita, karena melendong di kita ini kan masih konotasinya negatif Pak. Dipakai untuk berkelahi contohnya. Oh, berarti melendong itu maksudnya kerja bareng. Kerja bareng ya. Maka kalau kita kerja dengan melendong ini, maka akan menjadi kecepatan bagi kita, percepatan Pak.
Ya. Karena percepatan ini, akselerasi ini Pak yang kita akan buat sehingga 5 tahun bisa jadi 3 tahun setengah. Makanya dengan Malendong ini bisa kita selesaikan, tuntaskan waktu yang diberikan negara kepada kita 5 tahun jadi 3 tahun setengah. Pak Maurits, sebagus-bagusnya pemimpin, seperti tadi Bapak sebutkan, pasti ada hatersnya. Pasti ada orang yang tidak suka, dan di zaman sekarang para haters itu menyampaikan ketidaksukaannya lewat sosial media. Bapak sering melihat nggak atau menyimak nggak orang-orang yang haters pada Bapak? Sering nonton, Pak? Pernah lihat lah Pak. Itu yang saya bilang tadi, kita nggak bisa menghindari. Makanya saya bilang kemarin kan di apel saya bilang, ASN itu tidak boleh anti kritik. Silakan mereka mengkritik apa saja sampai membenci atau sampai dengan menyampaikan kata-kata yang tersulit sekalipun kita terima aja, senyum. Nah, sampai ada yang bilang wali kota anjing babi, silakan. Bapak pernah nggak berpikir akan melaporkan orang yang menghina Bapak atau mengkritik Bapak di sosial media? Pernah nggak terpikir? Enggak Pak, enggak. Ya? Saya maafkan aja. Oh gitu ya Pak ya? Kemarin kan ada kejadian Pak, ada satu orang, tapi setelah bukan itu yang kemudian proses kan pihak kepolisian. Pak Kapolres tanya Pak Wali, gimana ini Pak Wali? Bapak dihina, Bapak tidak mau lapor. Biar aja Pak, kalau tanpa dia saya tidak sadar, saya akan jadi sangat berkuasa. Waktu itu apa? Orang itu ngomong apa Pak? Katanya dia dihack, bukan dianya. Nah, maksudnya di sosial media ngolokin Bapak apa? Dia bilang Bapak wali kota anjing, ya nggak apa-apa. Ya udah. Tapi Pak Kapolres tanya mau lapor, saya nggak lapor. Biar aja nggak apa-apa. Saya yang begitu Pak introspeksi. Masih ada yang kemudian. Tapi kan secara prinsip yang saya bilang tadi, sebagus pun nabi-nabi kita bekerja, tetap ada haters juga kepada mereka. Sebagus-bagusnya presiden kita kerja, sehebat apapun tetap hatersnya tidak pernah mau berhenti. Haters ini memang diciptakan untuk kita sadar diri Pak. Jadi orang kritik itu kan untuk membuat kita jangan angkuh. Bahwa kita tidak hidup seorang diri di dunia ini. Haters itu juga Pak akan memperbaiki cara kerja saya. Makanya saya akan tetap terima. Karena itu bagian daripada memperbaiki cara kerja kita. Kalau nggak ada haters Pak, kita merasa diri berkuasa, sok berkuasa. Iya. Pak Wali, bagaimanapun tadi disebutkan bahwa Bapak meskipun pejabat publik adalah kader partai juga. Karena memang pejabat publik berasal dari kader partai. Ya. Karena dia maju lewat partai meskipun ada jalur independen. Bagaimana Bapak mensikapi perjalanan karier politik Bapak ke depan? Ya, setelah menyelesaikan tugas sebagai wali kota Bitung ini, apa yang bisa Bapak sampaikan terkait dengan kader partai? Jadi intinya Pak, kalau kami kan sudah mengikuti pelatihan-pelatihan. Sudah sampai tinggal, kan sebelum jadi ketua DPC, kami tinggal di rumah penduduk di daerah Sleman. DIY ya Pak ya? Di sana kami dididik dan tinggal dan bisa melihat apa yang dilakukan. Karena pasti daerah yang dipilih, daerah-daerah yang notabene sudah best practice lah. Apa yang mereka di pengurus partai lakukan situ. Kami melihat di daerah itu ternyata mereka punya jiwa gotong royong cukup bagus. Ada yang namanya jimpitan ronda. Oleh kader PDI Perjuangan itu menjadikan sebagai bagian mendengar aspirasi rakyat secara terbuka. Pelajaran-pelajaran ini membentuk kami Pak. Sehingga ketika Ibu Mega menyampaikan dalam satu pidato pertemuan Rakernas, kami simak Pak. Dan kami ya kalau orang menyampaikan Ibu Mega begini-begini, apa yang seperti kemarin hari itu Pak, di ulang tahun ke-50. Kami duduk Pak, dan sambil meneteskan air mata kami Pak. Karena merasakan betul apa yang kemudian Ibu Mega harapkan untuk Indonesia ini. Karena itu Pak, kami selalu menyatakan diri kami petugas partai. Kami tidak mau lebih dahulu apa yang diharapkan oleh partai. Kalau partai menugaskan kami ke titik A, kami ikut Pak. Dan kemudian kami harus meninggalkan daerah kenyamanan kami Pak. Kalaupun kami menganggap bahwa daerah kenyamanan kami di satu titik sudah nyaman, dan kemudian partai memerintahkan kami pergi di daerah tidak nyaman, kami harus ikut. Karena itulah kemudian yang kami selalu sampaikan kepada kader-kader kami di Kota Bitung, ingat loh, selalu yang Ibu Mega ingatkan tentang sadar diri dan jangan lupa diri. Siapa kita sebelumnya? Ya tahu, oleh partai dikeluarkan biaya besar untuk mendidik dan memberikan perspektif kita tentang bagaimana cara menolong orang. Karena itu, ini adalah bagian daripada ibadah ternyata Pak. Kita kan jadi orang ada duit, contoh banyak, tapi kita tidak melakukan ibadah. Partai kami mengajarkan kami bagaimana bisa bermanfaat. Dan bermanfaat kami ini dalam bentuk membantu mereka yang miskin ini Pak. Untuk menolong mereka, bisa keluarkan mereka dari jurang-jurang kemiskinan. Itu yang diharapkan oleh partai. Jadi kalau kemarin Ibu Mega menyampaikan pidato,
Kami melihat itu Pak dan mendengar betapa Ibu Mega ini betul-betul orang yang berharap Indonesia satu waktu bisa tinggal landas. Dan karena itu ketika Ibu Mega perintahkan harus inilah yang ini, kami terima Pak. Kami tidak boleh menolak. Oke. Dan orang bilang itu militeristik. Siapa bilang militeristik? Komando kan Pak, loyalitas. Siapa yang bisa loyal Pak? Ya apa kata perintah Nabi ya kita dengar. Apa kata perintah Tuhan ya kita dengar. Seperti itu aja praktis-praktis sederhananya kita hidup di dunia ini. Iya. Pak Maurits, ini pertanyaan saya pamungkas Pak. Bisa cerita Pak, mengapa sih dulu Bapak tertarik masuk politik? Ini wakil wali kota kan jabatan politik nih. Bapak dulu kan bukan orang politik kan awalnya tentu. Bisa cerita Pak, apa yang menyebabkan Bapak tertarik ke dunia politik yang ya bagi sebagian orang bikin pusing kepala kita? Silakan Pak. Itu Pak memang awalnya memang kan mahasiswa Pak. Nah. Saya di mahasiswa sudah ikut terlibat di kerja NGO Pak. Dulunya di Walhi sudah sempat juga ikut terlibat sama teman-teman. Dan pada saat itu kami melihat memang kalau itu yang sering kami sampaikan, rakyat itu paling tidak suka yang namanya sok kekuasaan. Ya. Karena itulah kemudian masa-masa itu kami sudah mulai terlibat bukan di partai Pak, tapi di kerja-kerja di luar partai yang kemudian membantu rakyat untuk benar-benar jangan mengikuti istilahnya pemerintahan yang diktator. Nah ini kan salah satu hal yang kemudian membuat tidak bisa maju. Karena itulah kemudian pada saat memilih partai, kami memilih PDI Perjuangan Pak. Dan sudah sempat mengikuti lebih serius. Memang pernah orang bilang pernah di partai sebelumnya lain. Tapi itu tidak terlalu serius Pak. Serius kami benar-benar di PDI Perjuangan. Karena melihat visi misi PDI Perjuangan. Itu kapan Bapak menentukan sikap untuk masuk ke PDI Perjuangan tuh? 2001 Pak. 2001 ya. 2001 memang sudah. Tapi masa-masa Ibu istilahnya Pro Mega itu kami sudah turut membantu Pak. Maka tanda tangan saya waktu itu memang kepala banteng Pak. Walaupun orang nggak tahu waktu itu kan tanda begini kan tanda banteng Pak, 2 double begini. Waktu itu akhirnya memang waktu itu kan nomor 3 Pak. Di ekor dari tanda tangan kami. Waktu itu tanda tangan yang sebelum zamannya. Ketika teman-teman waktu itu berkumpul dalam rangka Pro Mega itu kami sudah turut membantu Pak. Karena sudah mulai tertarik betapa Ibu Mega ini isinya disolimi. Dan dia harus berjuang seorang diri sebagai wanita. Dan ternyata powerful. Dan itu kemudian jangan menganggap remeh wanita. Karena waktu itu lawan-lawan dia laki-laki semua tapi tetap kalah juga. Dan rakyat kemudian mempercayai ya tahun itu kan harusnya dia jadi presiden. Ibu Mega jadi presiden tapi karena disolimi lagi. Karena dilihat wanita selalu lemah. Nah ini yang kemudian harus menjadi perjuangan kita bersama. Bukan berarti wanita lemah. Wanita itu kadang-kadang lebih teliti, lebih rapi, dan lebih konsisten untuk melakukan apapun yang jadi harapan rakyat di Indonesia ini. Dan kami percaya, kami tetap runut apa saja tugas dari Ketua Umum Partai kami Pak. Oh gitu ya Pak ya. Kalau itu kata kuncinya. Baik, terima kasih Pak Insinyur Maurits Mantiri MM atas ngobrol kita dalam kesempatan kali ini. Tentu kita semua berdoa Bapak bisa menyelesaikan amanah dengan baik pada tahun depan, di tahun 2024. Demikian Tribuners, ngobrol kita dengan Pak Insinyur Maurits Mantiri MM. Saya Feby Mahendra Putra, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Salam, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan jangan lupa tetap bahagia. Amin.